Hai Sobat iPass, sebelum menyaksikan video dari YouTube channel ini, silahkan like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk channel YouTube ini. Terima kasih. Oke, selamat malam teman-teman sobat sekalian, sobat iPass. Sekali lagi kita kembali lagi nih dalam acara webinar dalam iPass Course. Untuk teman-teman sekalian yang mungkin belum tahu mengenai iPass, sedikit aja saya bagiin. Sebelumnya saya kenalin diri dulu. Nama saya Ian, saya adalah seorang dokter. Saat ini menjalani pendidikan residen di salah satu rumah sakit, di salah satu universitas di daerah Kota Bandung di Jawa Barat. Ya mungkin sedikit perkenalan aja ya untuk iPass Course ini bagi yang belum tahu. Jadi ini merupakan sebuah bimbingan untuk teman-teman semua yang mungkin memiliki minat untuk memasuki tahapan dari PPDS untuk menjadi seorang spesialis, dan ini udah berdiri dari sejak 2017. Dan bagi teman-teman semua yang mungkin udah sering dengar reviewnya, jadi ini sangat baik sekali mempersiapkan teman-teman semua untuk masuk agar siap waktu terutama untuk ujian wawancara, untuk ujian tulis ya. Jadi prodinya itu dari anak, kardio, obgyn, ilmu penyakit dalam, gizi, ada kulit, urologi, anestesi, mata, saraf, bedah umum, sampai ke patologi klinik. Bisa lihat di Instagramnya ataupun di websitenya untuk tahu lebih jelasnya dan bisa menghubungi bagian admin. Nah, hari ini kita akan kembali nih dengar sebuah webinar, dan ini sangat menarik banget karena sangat relevan, apalagi di era pandemi ini. Jadi ini Surviving Sepsis Campaign, ini yang update. Jadi kita juga memasukkan ada COVID-nya. Dan pembicara kita tentunya untuk bagi teman-teman semua yang mungkin udah pernah ikut seri webinar dari iPass Course ini, pembicara itu udah nggak asing lagi, Dr. Rudy Kurniawan, spesialis penyakit dalam. Sedikit aja mungkin mengenai CV-nya, karena mungkin udah pada tahu ya, beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam lulusan dari Universitas Indonesia, dan saat juga pendiri dari Sobat Diabetes, dan juga berpraktek di beberapa rumah sakit di daerah Tangerang maupun di Jakarta. Jadi kita sapa dulu nih, Dr. Rudy. Halo dok. Iya, halo Ian. Ya, sekarang hari ini kita akan bahas mengenai sepsis ya dok ya. Jadi langsung aja dok, supaya teman-teman semua mungkin udah nggak sabar banget nih, udah selesai pulang kerja begitu, masih harus dengerin ini, banyak lagi peminatnya, jadi ini luar biasa banget sih. Jadi nanti untuk pertanyaan bagi teman-teman semua nanti bisa ditulis di kolom chat ya, nanti kita akan pilih, dan kalau waktunya memungkinkan kita bisa jawab semua. Oke, waktu dan tempat untuk Dr. Rudy, saya persilakan dok. Oke, makasih Dr. Ian. Mungkin nggak berlama-lama, kita langsung aja ya untuk sharing. Oke, share screen. Bisa terlihat ya teman-teman semua ya? Udah kelihatan dok, Bisa. jelas dok. Oke, jadi selama kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ke depan, kita akan coba belajar bersama terkait Surviving Sepsis Campaign. Ini sebenarnya udah cukup lama sih ya, 2016. Cuma ada beberapa update terkait COVID-19 yang lagi marak lah ya. Semua juga udah tahu 1 sampai 1,5 terakhir ini. Jadi kalau di SSC itu rekomendasi ada banyak. Di sini ada 20 poin rekomendasi, mulai dari inisial resusitasi sampai nutrisi. Nah, di beberapa poin rekomendasi itu ada update atau rekomendasi sedikit terkait COVID-19. Ingat ya, ini rekomendasinya terkait sepsis pada kondisi COVID-19, bukan rekomendasi COVID-19 secara keseluruhan. Mungkin kalau teman-teman sempat ikut yang sesi kemarin kan ada update terapi juga tuh dari Dr. Bayusi terkait COVID-19 secara umumnya. Oke, jadi kalau per definisi, sepsis itu adalah suatu kondisi life-threatening organ dysfunction karena adanya respon dari host yang disregulasi, artinya tubuh tidak bisa mempertahankan kondisi fisiologi pada umumnya karena sebuah infeksi. Nah, lebih dari itu ada kondisi shock sepsis, artinya kondisi sepsis disertai dengan shock. Gitu. Perkembangan definisi sepsis sendiri udah cukup banyak tuh dari tahun 91, waktu itu dibilang SIRS dengan kriteria 0 sampai 4. Kemudian update juga di tahun 2001
Nah, kita bisa lihat sama-sama, itu salah satu general variable ada fever, kemudian ada hipotermia, di mana ketika mengalami update di tahun 2016, ternyata suhu itu tidak masuk dalam kriteria. Di sini dikatakan kriteria sepsis adalah ketika ada infeksi, ditambah dengan perubahan dari SOFA score, itu lebih dari sama dengan 2. Apa aja skornya? Seperti ini, skornya. Ada kondisi respirasi, PaO2 per FiO2, kemudian koagulasi dari hitung trombositnya, hati, justru kita pakai bilirubin di sini bukan OTPT, kemudian dari kardiovaskuler ada hipotensi, di sini pakai MAP, plus ada komponen seperti vasopresor gitu ya, dopamin, dobutamin, kemudian SSP, skor GCS, dan kondisi ginjal dari kreatinin. Jadi komponen-komponen ini seharusnya kita lengkapi kalau kita curiga seseorang terkena sebuah sindrom itu sepsis. Nah, kalau ada beberapa kondisi yang katakanlah nggak bisa ngecek semua ya, kita bisa pakai Quick SOFA, itu ada 3 poin, perubahan kesadaran, kemudian laju napas, dan tekanan darah sistolik. Seperti demam gitu kan nggak ada di sini, kemudian takikardi juga nggak ada. Jadi teman-teman kalau ketemu kecurigaan infeksi berat dengan salah satu dari kondisi ini, kita harus curiga ke arah sepsis. Terkadang kalau sepsis itu kita lebih mikir, lebih nggak apa-apa deh overdiagnosis sedikit dibandingkan less diagnose, karena ketika kita mencurigai sepsis atau menegakkan sepsis, nanti akan ada apa yang harus kita lakukan dalam 1 jam pertama. Itu yang membedakan kenapa sih kita penting mengenali. Karena kalau misalkan terlambat, otomatis treatmentnya akan terlambat dan outcome pasiennya akan lebih jelek dibandingkan ketika kita men-treat pasien dengan tepat waktu. Nah, ini dari algoritma terakhir dari SSC, memang masih menggunakan yang 2016. Jadi kita lihat sama-sama di sini, ketika seseorang kita ada pasien suspected infection dengan Q-SOFA lebih dari 2, kita harus juga assess kira-kira ada dysfunction organ di sebelah mana. Kalau ada, ya udah kita tegakkan aja itu suatu kondisi sepsis. Kemudian kita masuk ke algoritma sepsis sesuai dengan masing-masing protokolnya. Nah, tapi kalau misalkan Q-SOFA-nya tidak lebih dari sama dengan 2, mungkin masih kita anggap suatu sepsis yang disuspected, tetap kita harus monitor clinical condition. Nah, monitornya seberapa lama itu beda-beda. Ada yang bilang kalau memang hemodinamik nggak stabil, ya bisa aja monitor per jam. Kalau misalkan kondisi, katakanlah poin-poin laboratorium tadi ada yang nggak stabil, bisa dimonitor 4-6 jam. Apalagi kalau misalnya ada satu nih, yang SOFA variabelnya ketemu gitu ya, ada mental status perubahan, katakanlah awalnya mungkin bicaranya nyambung, jadi nggak nyambung, kita udah masuk jangan-jangan ini sepsis. Jadi teman-teman harus jeli juga untuk analisis pasien, karena seringkali, terutama untuk pasien geriatri gitu ya, PF-nya kadang nggak terlalu ketara gitu, mungkin kalau kondisi poin-poin Q-SOFA-nya belum muncul, ya udah kita suspected sepsis itu nggak ada salahnya. Ini evolusi bundle-bundlenya, jadi kalau di awal, di tahun 2005, itu ada 2 bundle tuh. 6 jam resusitasi bundle dan 24 jam bundle. Kemudian di 2013, diketatin lagi nih, 3 jam, 6 jam, 24 jam. Nah, di terakhir di 2018, ini dari penelitian 2016 dan 2017, itu disederhanakan hanya 1 jam bundle. Kenapa seperti itu? Dikatakan di situ bahwa semakin sederhana, itu mencegah keterlambatan atau justru keteledoran dari beberapa bundle. Misalkan nih 3-6 jam, terkadang kalau kita ketemu pasiennya, kan nggak cuma satu ya, misalnya dari satu center di IGD atau mungkin di ICU, terkadang tuh suka kelewat. Jadi mendingan kalau dari penelitian dikatakan bahwa oke, kita terapkan 1 jam pertama, kita beresin, baru setelah itu ngikutin, daripada kita 3 jam, 6 jam, 24 jam, dan outcome-nya pun 1 jam tuh katanya lebih baik untuk saat ini. Kita nggak tahu ya, penelitian berikutnya mungkin ada update atau seperti apa. Nah, ini 1 jam pertamanya, poin pertama, measure lactate level, kemudian kedua, obtain blood cultures before administrating antibiotics, ketiga, pemberian antibiotik spektrum luas, kemudian keempat, terkait resusitasi cairan, kemudian yang kelima, kita berikan vasopresor kalau misalnya setelah evaluasi atau pemberian cairan ternyata
MAP-nya masih kurang dari 65 gitu. Dan keempat ini sebenarnya dilakukan secara simultan. Jadi misalkan pengukuran laktat dan kultur darah itu kan bisa langsung sekalian diambil dari darah gitu. Nanti kita akan bahas lebih detail di slide-slide berikutnya. Nah, menariknya di tahun 2020 kemudian 2021 itu muncul suplemen dari guideline SSC ini, yaitu terkait COVID-19, terutama kondisi-kondisi COVID dengan sepsis yang adanya di ICU. Gitu. Jadi first update-nya ini terakhir di Maret 2021, harusnya sih pertengahan tahun ini akan muncul lagi, cuma belum rilis. Nah, ini sama dari SSC juga. Ini tulisannya memang kecil-kecil karena saya nggak fokus ke tulisan detailnya, tapi dari poin-poin yang banyak tadi yang ada resusitasi cairan dan lain-lain sampai 12 item atau lebih itu, ada beberapa tambahan terkait COVID, yaitu satu terkait infection control-nya, kemudian diagnosis testing, hemodinamik, vasoaktif, kemudian terkait support invasif maupun non-invasif, serta terapi. Nanti akan saya masukkan sesuai dengan rekomendasi di tiap poinnya. Ini juga yang membedakan kira-kira pasien sepsis dengan perubahan ARDS, baik mild, moderate to severe, ada beberapa poin yang sedikit berbeda mungkin ya dibandingkan pada kondisi bukan sepsis. Katakanlah misalnya target SpO2. Pada waktu kondisi awal memang tidak terlalu tinggi sih target SpO2, bahkan dikatakan di situ mechanical ventilasi itu kalau kurang dari 90%. Kalau suggested, kalau kurang dari 92%. Kalau kurang dari 90% itu wajib. Nanti ada algoritmanya terkait mana dulu yang harus kita berikan. Katakanlah kita berikan O2 nasal kanul, kemudian nggak bisa simple mask, NRM, kemudian HFNC. Atau misalkan dari awal sudah kita hitung dari PO2 rasio FiO2 per PaO2-nya memang membutuhkan ventilator, ya otomatis step-step itu akan dilompatin, jadi akhirnya harus terventilasi. Nah, rekomendasi SSC ini, nanti slide-slide berikutnya nih banyak sekali akan berbicara tentang kelas rekomendasi dan level of evidence. Mungkin teman-teman juga agak bosan dikit kali ya, kalau misalkan poin ini nanti akan muncul rekomendasi strong dengan level quality-nya katakanlah level B. Nah, ini penting nanti buat teman-teman karena tidak semua rekomendasi itu selalu kelas 1 ya. Ada beberapa rekomendasi dari kayak guideline seperti ini, misalkan 2B, termasuk lemah nih, tapi kalau kita tilik dari kelas rekomendasi, at least biarpun dia lemah, benefit dibandingkan risk-nya tetap lebih tinggi. Nanti juga seperti itu, untuk level of evidence-nya, paling tinggi ternyata tentu meta-analisis dan RCT. Tapi kalau misalkan ada beberapa yang limited data, terutama untuk kondisi-kondisi yang biasanya bentrok dengan kondisi etik gitu ya, misalkan penelitian pada ibu hamil, tentu kan akan lebih sulit. Biasanya dia akan mentok tuh ke kondisi misalkan level C atau bahkan masuknya ke best practice support atau mungkin ya dari expert opinion berdasarkan clinical experience atau theoretical dan hipotesis yang ditarik gitu. Jadi kondisi inilah membuat kita harus kritis untuk membaca sebuah rekomendasi. Nah, kita mulai. Ini poin pertama terkait initial resusitasi. Jadi, untuk kondisi sepsis, kita harus berikan cairan yang agresif, kita bilang gitu ya, at least 30 ml per kilogram berat badan dalam 3 jam pertama. Ini maksudnya strong recommendation dengan low quality of evidence. Nah, tidak cukup dari sampai situ, setelah kita memberikan resusitasi, tentu akan dievaluasi dong hemodinamik statusnya seperti apa. Kalau awalnya tensinya rendah, mungkin bisa naik. Kalau misalkan MAP-nya awalnya kurang dari 65, harapannya bisa lebih dari MAP 65. Gitu. Kecuali kalau misalkan kita berikan cairan, setelah beberapa kali evaluasi, dia nggak bisa, ya masuknya kita akan berikan vasopresor. Nah, bedanya kalau di COVID, untuk akut resusitasi justru kita lihat di sini ya, we suggest using konservatif dibandingkan liberal free strategy. Meskipun rekomendasinya weak dan very low quality of evidence, ternyata
ada beberapa penelitian di sini dikatakan RCT, katanya kalau kita agresif terlalu banyak gitu ya cairannya, ternyata resiko perburukan ARDS-nya lebih tinggi gitu. Jadi untuk kondisi sepsis pada COVID, memang kita harus hati-hati untuk pemberian cairan. Tidak bisa seagresif kondisi sepsis biasa. Itu. Poin kedua yaitu screening untuk sepsis dan performance improvement. Jadi semua rumah sakit dan termasuk sistemnya itu harus punya implementasi atau program khusus terkait sepsis. Nah, beberapa sistem akreditasi rumah sakit juga sering mencari-cari bundle sepsis ini kalau terkait uh, infection control juga dan bagaimana manajemen untuk pasien kritis. Nah, pada kondisi COVID ini juga harus diperhatikan, seharusnya ada tuh update khusus terkait bagaimana performance improvement untuk sepsis. Ini kalau secara klinis sih nggak terlalu ngaruh ya, karena ini kan lebih ke arah administratif untuk improvement programnya. Kemudian poin ketiga, yaitu diagnosis. Diagnosis ini membutuhkan, kan tadi kita tahu bahwa sepsis itu ada kondisi infeksi yang beredar di darah gitu ya, katakanlah. Nah, diagnosisnya adalah dengan kultur sebenarnya. Jadi wajib untuk ngambil kultur pasien yang kita curigai sepsis atau bahkan sepsis. Remarks-nya adalah at least 2 set dari blood cultures, yaitu aerobi dan anaerob. Makin banyak darah yang diambil, sensitivitasnya akan semakin tinggi. Gitu ya. Kita lihat di sini kenapa sih kalau orang ngambil kultur darah kok banyak banget gitu ya. Mungkin kalau pasien lihat itu kayak serem gitu, ngambilnya 60 mili, 2 gitu ya, 100 cc, 120 cc dong. Ternyata semakin tinggi, ya tentu sensitivitasnya akan semakin baik. Baik itu kondisi sepsis pada kondisi umum maupun populasi COVID, ini rutin dikerjakan. Memang kalau kita pikir, COVID kan viral infection, tapi kita juga tahu bahwa dengan adanya imunitas kita yang tubuh yang lemah, infeksi sekunder bakteri itu juga akan naik, apalagi misalkan udah jatuh ke kondisi sepsis. Poin keempat yaitu antimikrobial terapi. Jadi dalam 1 jam pertama itu diharuskan pemberian injeksi antibiotik. Nah, pemberiannya adalah empiric broad spectrum. Ingat ya, broad spectrum ini tidak harus kombinasi, tetapi bisa juga tunggal. Sebenarnya kondisi yang paling bagus untuk empiric broad spectrum ini tergantung kuman atau pola peta dari rumah sakit itu. Jadi bisa jadi center A dengan center B akan beda. Kita harus lihat peta di rumah sakit itu kalau punya gitu ya. Nah, durasinya juga bermacam-macam. Kalau di sini dikatakan 7 sampai 10 hari itu udah adekuat. Jadi kita bisa berikan kalau udah oke ya kita turunkan gitu, deeskalasi. Gitu. Dan deeskalasi itu nggak ada ketentuannya ya, misalkan setelah 7 hari baru deeskalasi, enggak. Biasanya kita harus lihat daily assessment. Mungkin kalau 1-2 hari ya tentu belum tentu respon, biasanya sih minimal 3-5 hari baru ketahuan tuh, apakah pasien ini respon dengan antibiotik atau enggak. Nah, pengukuran PCT atau procalcitonin level ini penting untuk mensupport durasi dari pemberian antibiotik. Jadi selain pengukuran laktat, pengukuran procalcitonin untuk kondisi awal itu penting. Meskipun misalkan PCT-nya awalnya katakanlah tinggi ya sampai berapa puluh, berapa ratus, terus kemudian kita cek 3 hari lagi, ternyata perbaikan. Jadi kita berpikir bahwa, oh ini kemungkinan setelah pemberian antibiotik, respon nih turun gitu. Kalau misalkan kita nggak punya data, memang ya agak sulit, jadi kita harus lihat kondisi secara keseluruhan, dari hemodinamik pasien, kemudian dari leukositnya, dan misalkan dari perubahan mental status yang awalnya gangguan kesadaran jadi perbaikan, itu bisa dianggap sebagai perbaikan klinis. Nah, ini dikatakan yang poin berikutnya against combination therapy untuk routine treatment. Karena saya melihat ada beberapa sejawat kita yang setiap kali sepsis gitu langsung double. Padahal belum tentu juga. Jadi kita harus lihat case by case. Gitu. Ini kenapa penting kita berikan dalam 1 jam pertama. Jadi kalau ternyata kondisi sepsis apalagi hipotensi jadi shock sepsis, semakin lambat kita pemberian antibiotik, ternyata survivalnya juga semakin rendah gitu.
Jadi itulah kenapa penting dalam 1 jam pertama ini kita harus masuk antibiotik. Nah, pada pasien COVID, ini ada update sedikit yaitu tetap sama, we suggest using empiric antimicrobial antibacterial agent over no antimicrobial. Jadi memang secara keseluruhan pada pasien COVID yang berat, apalagi ada sepsis, memang nggak cuma viral aja, jadi harus ada coverage antibiotik untuk si bakterinya. Dan they should assess for deeskalasi daily, jadi sama, tetap kita lihat hari per harinya. Itu. Nah ini seperti tadi contoh misalnya sepsis karena pneumonia. Masing-masing organ bisa punya rekomendasi masing-masing ya teman-teman ya. Ada beberapa rekomendasi ITSA, katakanlah ini di bagian paru, kemudian nanti ada di GI tract, itu akan beda-beda. Ini saya ambil yang paling sering yaitu pneumonia. Jadi kalau misalkan inpatient CAP, untuk non-severe kita bisa berikan katakanlah beta-lactam dengan macrolide gitu. Selain kultur darah, kita juga harus obtain dari kultur organ yang kita curigai ada infeksi. Kalau kita bilang itu pneumonia, ya kita cari dong apakah di paru itu ada kuman yang nanti kalau kita kutur positif atau enggak. Kalau severe, sebenarnya sama aja tuh, sama-sama bisa beta-lactam atau macrolide. Tapi yang membedakan adalah kalau kondisi severe itu biasanya kita berikan antibiotik yang MRSA coverage gitu. Jadi misalkan coverage for Pseudomonas aeruginosa, kemudian tetap sama, kita bisa berikan deeskalasi tiap harinya, kita akan lihat ada perubahan kondisi klinis atau tidak. Nah, ini cuplikan juga dari guideline SSC terkait COVID dan sepsis. Jadi memang kita ambil poin infection control dan diagnosis testing. Untuk infection control, di sini salah satu yang penting adalah selain kita mengkontrol untuk pasiennya, ternyata guideline yang tambahin ini adalah infection control buat si tenaga kesehatannya gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa untuk pemberian atau tindakan yang aerosolisasi atau aerosol generating procedure itu harus hati-hati dan usahakan lingkungannya itu cukup bagus untuk sirkulasi. Katakanlah kalau di ICU kan nggak bisa ya, jadi harus ada tekanan negatif, sebenarnya seperti itu. Atau at least minimal fitted respirator mask atau pakai N95 yang telah diuji fittednya. Jadi telah diuji apakah ini ada kebocoran atau tidak. Karena beberapa orang misalkan dia dengan merek tertentu sama-sama N95, dia nggak pas, ya bocor, ya itu sama aja percuma gitu. Nah, untuk poin diagnosis dan testing, ini dikatakan bahwa obtaining lower respiratory tract sample itu lebih oke dibandingkan cuma nasopharyngeal atau oropharyngeal. Jadi sebenarnya sama sih, kalau kita udah intubasi pasien, itu kan akan lebih gampang kalau kita ambil sampel dari ETT-nya gitu. Jadi ETT lewat situ terus kita ambil apakah untuk narik misalkan kayak aspirat dari ECT-nya instead of seperti bronchial wash. Poin kelima yaitu source control. Ini saya bilang tadi bahwa ada spesifik anatomic diagnosis yang harus dievaluasi. Misalkan kita curiga paru, ya udah tuh dicari itu di paru memang ada infeksi atau tidak. Makanya itu kalau kita ketemu pasien sepsis, misalnya site infection yang nggak jelas, kita akan cek satu-satu. Apakah infeksi di THT ada atau enggak, kemudian di paru, GI tract, saluran kemih harus kita lihat satu persatu. Berikutnya untuk fluid terapi, crystalloid over daripada colloid. Jadi pertama-tama kalau kita ketemu pasien yang sepsis, kita nggak usah pusing, kita berikan crystalloid aja. Nah, kalau albumin, itu misalkan kondisi pasiennya nggak respon gitu ya, artinya mungkin dengan crystalloid aja nggak cukup, dibilang bisa ditambahkan dengan albumin. Meskipun kalau kita lihat guideline shock ya, ini di luar guideline SSC dikatakan bahwa pemberian colloid itu juga lumayan baik untuk mengcover
si MAP-nya apabila nggak naik. Tapi kalau di SSC ini dikatakan album ini over dibandingkan collate yang lain. Nah, ini dari NEJM membedakan antara pasien septic shock, apakah dia low blood pressure atau high. Ini dikatakan, kita lihat gambar sebelah kiri ya, kalau MAP-nya segitu, misalkan kita anggap 70-75 lah, dibandingkan dengan 80-85. Ternyata, kalau misalkan kita bandingkan dengan survival, itu nggak terlalu beda jauh. Itulah kenapa diambil minimal 65 aja, nggak usah terlalu tinggi. Artinya kalau udah mencapai segini dianggap cukup untuk perfusi ke organ. Karena kita tahu kalau MAP terlalu tinggi, apalagi penggunaan vasopressornya terlalu over, itu juga tentu ada efek samping dan bisa membebani misalkan jantungnya atau mungkin konstriksi perifer dari pembuluh darahnya terlalu berlebihan, jadi malah nggak terlalu bermanfaat. Ini menyambung juga poin ketujuh terkait vasoactive agent. Di sini yang paling utama adalah pemberian NE dibandingkan yang lain, dibandingkan dopamin, dobutamin, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan nggak perbaikan, bisa ditambahkan vasopressin atau epinefrin. Ini untuk kondisi biasanya shock sepsis ya, pemberian NE. Lain lagi nanti kalau misalkan ketemu sepsis tapi ada kondisi kardiogenik ya, teman-teman harus sesuaikan juga, nggak bisa full NE, mungkin bisa diberikan dengan tambahan dobutamin. Ini jenis vasopresor beserta target kerjanya. Jadi sebagai contoh kita lihat di norepinefrin ya. Norepinefrin itu targetnya paling banyak memang di reseptor alfa, sehingga dia efek vasokonstriksi atau vasokonstriksi di perifer lebih tinggi dibandingkan katakanlah dobutamin. Kalau dobutamin kan banyak kan di kardiak gitu. Jadi dia akan meningkatkan systemic vascular resistance, terutama untuk kondisi ya, kalau shock sepsis kan salah satu mekanisme patofisiologinya adalah terjadi penurunan vascular resistance karena vasodilatasi dari pembuluh darah perifer. Ini juga udah ada penelitiannya, teman-teman bisa tahu, bahkan penelitiannya udah lama, di tahun 2010, bahwa norepinefrin itu lebih superior dibandingkan dopamin untuk kondisi shock sepsis. Di sini dikatakan kalau pemberian dopamin di fase awal itu resiko aritmia bisa lebih tinggi dibandingkan kelompok norepinefrin. Nah, sama kalau pada pasien COVID dan shock, rekomendasi 6 dari suplemen COVID-19 itu sama pemberiannya NA first line-nya. Gitu. Kalau misalkan NA-nya nggak available atau misalkan udah nggak respon, artinya minimal bisa ditambahkan sama vasopressin dan epinefrin. Gitu. Dan rekomendasi 8 juga sama, dia against untuk pemberian dopamin bila norepinefrin ada. Jadi buat teman-teman kalau ketemu pasien shock sepsis, pakailah NE daripada penggunaan yang lain. Kalau memang NE-nya tersedia. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk melihat perfusi juga, untuk lihat hipoperfusi, biasanya pengukuran laktat. Inilah kenapa penting di bundle 1 jam itu nomor satunya adalah laktat. Jadi laktat ini bukan parameter infeksi, tapi dia untuk parameter hipoperfusi. Jadi laktat yang tinggi bisa menunjukkan bahwa ini terjadi hipoperfusinya cukup besar di beberapa organ, terutama organ-organ yang less important ya, jadi kayak di kaki, kemudian organ saluran cerna itu biasanya lebih dikesampingkan dibandingkan kardiovaskuler maupun cerebrovaskuler. Jadi sama, kalau tadi PCT untuk melihat ada perubahan klinis infeksi bakterial, kalau ini untuk lihat hipoperfusinya. Artinya kalau misalkan udah bagus, mungkin kita bisa kurangin dari sisi mechanical ventilasinya, atau mungkin kita bisa tahu, oh ini ternyata sepsisnya perbaikan gitu, dari perfusi organnya perbaikan. Ini juga sama, dari SSC juga mereka bikin kayak semacam rangkuman. Jadi kalau untuk cairan, kita tahu bahwa kristaloid tetap yang pertama. Kondisi yang lain seperti HAS, gelatin, dextran
tidak direkomendasikan untuk resusitasi. Lebih baik routinely using albumin. Itu sama. Kalau untuk vasoactive agent, tadi juga sama. Ini sekedar rangkuman aja bahwa pertama adalah NA. Mungkin teman-teman yang ingat adalah yang poin-poin pertamanya itu. Berikutnya, kortikosteroid. Poin ke-8, pada kondisi shock sepsis yang berat, seringkali kita ketemu mungkin pasien yang diberikan steroid. Entah itu dexamethasone, kemudian methylprednisolone. Nah, kalau di beberapa center luar negeri itu justru beberapa penggunaan hidrokortison. Dan ternyata pada kondisi sepsis ini tidak direkomendasikan, jadi against untuk pemberian hidrokortison. Gitu. Kalau misalkan semuanya nggak beres, katakanlah kita curiga ada insuf adrenal karena kondisi hipoksik yang terlalu lama, itu baru dianjurkan untuk pemberian hidrokortison. Ya, jadi untuk pemberian awal untuk steroid ini tidak direkomendasikan, kecuali cairan udah optimal, nggak respon, pemberian vasopresor juga nggak respon. Ini kalau hidrokortison bisa dosis 200 mg per hari. Nah, kalau pemberian seperti methylprednisolone itu bisa mungkin pakai standar dosis, bukan imunosupresi ya, tapi bisa 1 mg per kilogram berat badan. Nah, sama nih kalau pada pasien COVID, untuk yang refractory shock, jadi yang shock yang nggak beres-beres gitu ya, itu juga bisa pemberian hidrokortison. Itu. Tapi kalau misalkan kondisinya bagus, meskipun dia ada ARDS, kita lebih baik pemberian sistemik untuk kortikosteroidnya. Ya. Jadi kortikosteroid yang diberikan pada COVID ini untuk mencegah perburukan dari ARDS-nya. Biasanya karena inflamasi paru yang terlalu lama atau berlebihan, kita akan turunkan dengan pemberian kortikosteroid. Ini sih biasa dosis prednisone 1 mg per kilogram berat badan, atau beberapa trial pakai dosis low dexa 6 mg tuh juga memberikan quality of evidence yang cukup baik. Meskipun penelitian lanjutan juga masih perlu dievaluasi, katakanlah mau sampai berapa lama, ada yang bilang 7 hari, ada yang bilang 10 hari, ada yang bilang 5 hari mulai di tapering ortho juga ada. Gitu. Nah, seperti ini misalkan ada beberapa yang saya ambil dari paling terkenal sih Recovery Collaborative Group ya. Ini saya ambil dari NEJM, itu dia menggunakan dosis dexa 1 kali 6 mg untuk 10 hari, dilihat kira-kira 28D mortality-nya seperti apa. Dan ini masih dalam fase trial, kayaknya belum selesai. Tapi kalau lihat intipan dari fase 1, fase 2, katanya cukup baik. Nah, kalau penelitian yang kedua, ini sama, apakah clinical use short course dan low dose corticosteroid pada kondisi non-severe, ya, ini penelitian di Cina, dia menggunakan methylprednisolone 7-10 hari dengan pemberian IVIG. Dikatakan ada clinical improvement dan radiological improvement. Nah, ada juga penelitian dari, ini kalau nggak salah dari Iran ya, atau pokoknya dari Timur Tengah situ, dia membandingkan MP dibandingkan Dexa. Tapi sayangnya MP dan Dexanya nggak sebanding gitu ya. Kita berikan Dexanya 1 kali 6 mg, MP-nya 2 mg per kilogram berat badan, tentu dosisnya lebih tinggi di MP. Dikatakan kalau dari penelitian itu, MP yang dosis segini lebih bagus untuk kondisi klinisnya dibandingkan Dexa 1 kali 6. Tapi ya kalau kita tarik kesimpulan, bingung juga karena dosisnya nggak setara. Oke, kemudian poin ke-9 terkait blood product untuk kondisi sepsis. Jadi transfusi sel darah merah itu hanya diberikan kalau HB kurang dari 7 atau memang terbukti ada perdarahan. Jadi jangan buru-buru transfusi darah pada kondisi sepsis berat atau sepsis secara keseluruhan. Biasanya sih kalau di beberapa center pakai batas 8, tapi kalau di SSC ini ya batasnya di sini malah nggak terlalu agresif sampai 7. Kemudian untuk mengkoreksi beberapa abnormalitas, katakanlah untuk perdarahan dan lain-lain, kalau nggak ada kondisi spesifik gitu ya, nggak ada perdarahan atau nggak ada pemanjangan, ya nggak usah diberikan FFP untuk clotting abnormality-nya. Malah nanti memperberat kondisi resiko ARDS, kemudian resiko perburukan dari kardiaknya juga. Kemudian
Untuk IVIG pada kondisi sepsis secara umum itu against, jadi tidak diberikan, ya. Tapi kalau pada kita balik nih, kalau misalkan IVIG kan cukup populer juga nih pada kondisi COVID. Jadi memang ada beberapa trial, katakanlah ada trial di IPSA, Infectious Disease Society of America, dikatakan di sini perbaikan tuh untuk kondisi pasien COVID yang severe. Tapi yang IPSA ini kan berupa report ya, dia reported hanya 3 pasien, jadi kita nggak tahu penelitiannya oke atau enggak. Nah kalau penelitian kayak di Cina, ini dari Frontiers, cukup terkenal juga nih jurnalnya, dia menggunakan high dose IVIG dengan dosis kalau nggak salah 5 atau sampai 10 ya, dengan multi-center study, ini juga dikatakan cukup baik tuh, dengan durasi 5 sampai 7 hari. Tetapi untuk kondisi fase awal, jadi kalau COVID-nya udah late, itu rata-rata malah nggak gitu bagus. Dikatakan seperti itu. Dikatakan awal tuh kalau kurang dari 7 hari. Itu. Nah, sebenarnya hipotesisnya bermula dari sini nih. IVIG ini apa sih efeknya gitu ya ke innate immunity, ke adaptive immunity, masing-masing ada perannya untuk ke T-cell, T-regulatory cell, ke NK cell, dan lain-lain. Kita tahu salah satu yang ditakutkan di pasien COVID itu kan badai sitokin gitu ya. IL-6-nya naik, IL-1, kemudian IL-10. Nah, rata-rata pemberian IVIG ini dihipotesiskan bisa mengkat atau mengurangi kaskade ini gitu. Terutama kalau di COVID yang paling spesifik 3 ini. Apakah dia ke complement scavenging-nya, atau ke regulasi dari TH1, TH17 regulatory T cell, dan salah satu yang cukup kita evaluasi cukup banyak adalah inflammatory mediatorsnya berkurang. Tapi sampai sejauh ini juga masih dalam fase trials, belum keluar rekomendasi pasti gitu ya, apakah semua pasien COVID harus diberikan IVIG, sampai sekarang belum ada rekomendasi seperti itu. Oke, lanjut ke poin berikutnya, poin ke-11 yaitu blood purification. Dengan teknik hemofiltrasi atau hemoabsorpsi, ini tidak direkomendasikan untuk pasien sepsis. Jadi kalau kita kepikiran sepsis gitu ya, kan muncul tuh beberapa sitokin, endotoksin, ternyata blood purification ini tidak disarankan kalau kondisi sepsis secara umum. Kalau secara kondisi COVID pun ini juga masih tanda tanya juga, belum banyak yang melakukan. Paling kalau melakukan biasanya kondisi CRRT. Nanti kita akan bahas CRRT meskipun ya itu juga 50-50 juga. Kemudian antikoagulan, poin ke-12, pemberian antitrombin itu tidak direkomendasikan pada kondisi sepsis maupun shock sepsis, termasuk pemberian trombomodulin atau heparin. Gitu ya. Tapi pada kondisi sepsis, pada pasien COVID, kita tahu bahwa salah satu mekanisme patofisiologi COVID adalah risiko hipercoagulable. Kita tahu banyak tuh studi-studi meningkatkan bahwa risiko emboli naik, risiko coronary artery disease juga naik gitu ya. Artinya CAD mengalami event ya, seperti myocardial infarct juga naik. Bahkan beberapa juga populer ketika ngecek gitu D-dimer tinggi langsung panik pemberian antikoagulan. Padahal harus kita lihat dulu nih apakah naiknya signifikan atau enggak. Nah, kalau di beberapa treatment atau guideline di NIH, kemudian dari BMJ juga, sebenarnya semua pasien COVID kalau tidak ada kontraindikasi, kita bisa berikan antikoagulan untuk dosis profilaksis, bukan dosis terapi ya teman-teman ya. Kecuali memang ada jelas ya DVT atau apa kita bisa berikan. Tapi kalau nggak ada, sebenarnya nggak boleh terlalu berpatokan pada D-dimer gitu. Ini sekedar mengingatkan, ini mungkin teman-teman juga udah pernah lihat nih dari AHA 2020, kira-kira apa sih yang terjadi gitu ya dari infeksi COVID menyebabkan peningkatan risiko trombosis. Ya, jadi kalau kita tahu bahwa SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini akan berinteraksi dengan sel endotel. Nah, sel endotel ini juga banyak. Apakah dia ke arah macam-macam nih, AT1 reseptor blocker, kemudian TMPRSS2 blocker. Dia nggak usah dipusingin, makin banyak COVID yang ada, ini akan memicu beberapa kaskade koagulasi
entah itu di eh, pembuluh darah terutama ya, dan masuk ke organ-organ. Bahkan kalau cytokine storm katakanlah respiratory distress gitu dengan inflamasi yang tinggi di alveoli, yaitu bisa meningkatkan pulmonary intravascular koagulopati. Itu makanya kenapa beberapa cukup agresif pemberian antikoagulan pada pasien COVID ini untuk menghindari kondisi-kondisi seperti ini. Kita tahu bahwa ketika terjadi penggumpalan itu jauh lebih sulit untuk di stop dibandingkan terjadi perdarahan. Ya kita tentu nggak mau ya, di satu sisi pemberian antikoagulan berlebihan kan risiko perdarahan juga tinggi. Tapi kalau orang hematologi onkologi bilang bahwa lebih baik nggak apa-apa deh berdarah sedikit kita bisa stop daripada udah terjardung sumbatan, itu akan lebih sulit. Apalagi kalau sumbatan di beberapa organ vital, di jantung, kemudian di paru, yaitu risiko kematian akan tinggi dalam 24 jam pertama. Berikutnya rekomendasi yang ke-13 terkait mechanical ventilasi. Jadi kalau pasien sepsis, itu better pemberian high PIP dibandingkan lower PIP. PIP itu positive and expiratory pressure. Jadi kalau di setting venti kita bisa tahu. Ini teman-teman kalau yang udah banyak berkecimpung di ICU, HCU gitu, udah cukup tahu lah PEP. Kemudian kalau ini sama, untuk kondisi secara umum, prone itu lebih baik daripada supine, termasuk juga pada pasien COVID. Gitu. Kemudian against the use of HFOV pada adult pasien dengan sepsis, dan pemberian beta-2 agonis itu juga tidak disarankan gitu untuk pasien-pasien sepsis gitu. HFOV ini high frequency oscillatory ventilation ya. Ini di kita sih saya rasa sih nggak ada ya. Aku sih belum pernah lihat. Nah, ini algoritma untuk terkait mechanical ventilasi. Jadi kita berangkat dari COVID dengan hipoksia. Ya, pertama dari situ kita lihat apakah ada indikasi untuk intubasi. Itu dulu yang pertama dipikirkan. Jangan langsung berpikir ini bisa oksigen nggak ya. Kita lihat dulu ETT ada indikasi untuk intubasi itu ada atau enggak. Kalau ada ya udah lakukan endotracheal intubation dengan orang yang ahli, ya langsung masuk ke algoritma pemberian mechanical ventilasi. Tapi kalau ternyata dia dari awal tidak indikasi intubasi, ya berikutnya adalah pemberian suplementasi oksigen. Ini yang bertahap tuh, bisa dari nasal kanul, simple mask, NRM. Nah kalau misalkan tolerate, artinya target SpO2-nya 92 sampai 96, oke ya nggak apa-apa dilanjutkan. Tapi kalau ternyata dengan suplemental oksigen tidak tolerate, artinya saturasi masih di bawah 92, barulah masuk ke HFNC, jadi high flow nasal kanul. Gitu. Kembali lagi, kalau HFNC dengan fraksi tinggi, kemudian flow-nya juga tinggi, nggak bisa, balik lagi ke ETT. Ini cukup banyak ditanya ini buat kayak orang awam gitu ya, seringkali nawar, kira-kira bisa nggak ya, nggak usah diintubasi aja. Kita tahu bahwa tim, katakanlah anestesi, atau tim intensivis, tim penyakit dalam yang mengevaluasi, kalau memang sudah menentukan bahwa ini indikasi ETT, sebaiknya ya tetap dilakukan gitu. Ketika ditawar-tawar, berarti kan makin lama makin late. Artinya late intubation itu ternyata respon atau outcome-nya juga nggak gitu bagus. Ini sama sih seperti rangkuman tadi aja. Jadi untuk HFNC itu targetnya kan tadi 92 sampai 96, rata-rata sih kita pukul rata 94% tuh oke. Bahkan ada beberapa yang 92 itu suggested itu masih boleh. Beberapa center mungkin karena keterbatasan atau apa, mereka nggak terlalu ngejar terlalu tinggi, yang penting stabil di atas 90%. Gitu. Nah, salah satu yang mungkin membedakan adalah kalau kondisi pasien COVID dengan refraktor hipoksemia ya, di sini dikatakan bisa pemakaian ECMO ya. Tapi ECMO ini hanya diperuntukkan pada center yang memang oke, karena kita tahu penggunaannya belum banyak, kemudian harganya juga mahal. Jadi dengan kondisi resource yang terbatas, di sini hanya diberikan suggestion aja bahwa ini bisa dipakai. Gitu. Nah, ini juga ada poin sama, rekomendasi poin 40 dari
COVID dan refraktori hipoksemia bisa diberikan ECMO. Ini biasanya kenapa sih rasional diberikan? Nah, ada beberapa trial, terutama COVID-19 di Cina, itu katanya pemberian ECMO itu terjadi perbaikan pada 11,5% pasien COVID gitu ya. Jadi better outcome. Begitu pula kalau kita lihat di kondisi pandemik MERS, bukan pandemik sih, endemik MERS waktu itu di Saudi Arabia dan sekitarnya, ternyata ECMO ini cukup baik karena lower hospital mortality dengan P-nya kurang dari 0,05, jadi cukup bermakna. Tapi untuk rekomendasi secara general dari WHO dari mana memang belum keluar. Nah, saya ketemu juga nih pasien-pasien COVID, kalau udah refraktor hipoksemia, ada beberapa center yang bisa ngerjain seperti ini. Tapi memang biayanya luar biasa mahal. Bisa satu hari itu bisa 50 sampai 80 juta untuk mengerjakan ini. Berikutnya, sedasi dan analgetik, ini nggak terlalu saya baik bahas ya, karena ini mungkin ranahnya anestesi juga, dan kita kan nggak terlalu ngerjain. Intinya, sedasi yang secara kontinus atau intermittent itu baik mungkin diminimalkan gitu ya untuk pasien sepsis. Ini sebenarnya berlaku umum sih pada pasien COVID maupun bukan COVID. Jadi kalau kita udah lakukan intubasi, targetnya kan bukan seberapa lama intubasi ini bertahan, tapi sampai kapan intubasi ini bisa kita winning, gitu kan kalau mechanical ventilasi. Jadi makin cepat kita turunkan sedasi, makin cepat kita turunkan mode ventilator sehingga pasiennya bisa targetnya lapas spontan, itu makin bagus. Berikutnya poin ke-15 terkait glucose control. Jadi ketika ketemu gitu ya pengukuran blood glucose lebih dari 180 selama 2 kali, baik itu pasien DM maupun bukan, itu wajib pemberian insulin. Ya, meskipun bukan pasien DM, terkadang kondisi sepsis berat atau bahkan COVID yang diberikan dexamethasone atau MP itu akan mengacaukan sistem insulin maupun glukagon kita. Jadi rata-rata ya gulanya akan tinggi-tinggi, itu nggak perlu kaget gitu ya. Pasti akan masuk insulin dari situ. Dan monitoringnya bisa 1-2 jam sampai tercapai dengan target segitu, 140-180, baru setelah itu bisa per 4 jam. Tapi ya ini rekomendasinya BPS saja, nggak ada penelitian khusus per berapa jamnya. Makin seringan makin bagus, cuma kan nggak efektif. Nah, pengukurannya paling bagus dengan arterial blood dibandingkan kapiler maupun vena. Ini terutama untuk pasien yang sudah pasang akses sentral gitu ya, apalagi udah ada arterial line bisa diambil dari situ. Tapi kadang kalau nggak dapet ya udah nggak apa-apa sih pakai kapiler atau dari vena, itu artinya bukan sesuatu yang kontraindikasi absolut. Poin ke-16 terkait renal replacement therapy. Jadi bisa dilakukan CRRT atau RRT pada kondisi sepsis di mana ada acute kidney injury. Apa yang membedakan CRRT dengan RRT biasa? RRT ini, renal replacement therapy, kan paling sering ya kita tahu bisa hemodialisis. Nah, kalau continuous RRT ini berarti lebih lama, bisa 12-24 jam, jadi lebih slow. Kalau HD slide itu kan 6 jam, ini lebih lama lagi, bisa sampai 12-24 jam. Terutama untuk kondisi yang fluid balance-nya nggak stabil. Kita tahu bahwa pasien sepsis itu kan hemodinamik secara cairannya cenderung lebih kurang. Jadi ketika ditarik di mesin hemodialisis, itu akan lebih drop lagi. Makanya dipilihlah CRRT. Gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada indikasi dialisis secara khusus gitu ya, cuma AKI dan sepsis, ya CRRT atau RRT ini yang nggak dikerjain. Jadi teman-teman harus kembali lagi ke indikasi hemodialisis secara umumnya gitu. Apakah itu AIOE-nya terpenuhi atau tidak, seperti ada asidosis, kemudian electrolyte imbalance yang nggak bisa terkoreksi, itu baru bisa dilakukan. Nah, pada pasien COVID, critically ill yang butuh hemodialisis, entah itu hemodialisis biasa atau CRRT, itu ternyata di penelitian ini dipublish dari American Society of Nephrology, cukup baru sih, ini di 2020, cukup bagus sih untuk survivornya. Jadi katanya sih kondisinya lebih oke gitu ya, meskipun kita tahu bahwa
banyak sekali perancunya. Artinya kalau misalkan kondisi awalnya udah jelek, apakah ini AKI dan output on CKD atau AKI-nya benar-benar AKI, ya tentu akan lebih jelek gitu. Misalkan AKI pada kondisi CKD stage 4 atau 5, tentu ya outcome-nya akan lebih buruk. Jadi kembali lagi, kalau ditanya apakah harus lakukan CRRT, kalau rekomendasi terakhir sih masih 50-50 juga. Gitu. Ini kalau dilihat CRRT pasien dibandingkan all patient, untuk pasien yang COVID dan memang butuh CRRT, di sini probability survival-nya malah lebih rendah kalau kita terlalu agresif gitu ya. Gitu. Jadi memang masih 50-50, ada yang bagus, ada yang jelek. Kemudian bikarbonat terapi ini tidak lazim diberikan untuk pasien-pasien dengan katakanlah pH-nya rendah gitu ya, HCO3-nya rendah, pada kondisi pH lebih dari 7,15, jadi nggak wajib. Mirip sama kayak pasien ini sebenarnya KAD ya, KAD kan asidosis juga, HCO3 rendah, tidak semua asidemia atau asidosis langsung agresif diberikan bikarbonat. Ini juga sama pada kondisi sepsis. Kemudian poin ke-18 terkait VTE, venotrombotic embolism prophylaxis. Di sini LMWH lebih superior dibandingkan UFH untuk VTE prophylaxis. Ya, low molecular weight heparin lebih oke dibandingkan unfractioned heparin ini seperti enoxaparin gitu, lebih oke. Dengan dosis prophylaxis ya teman-teman. Kecuali memang terbukti kembali lagi ya ke arah antikoagulan tadi, kalau misalkan ketemu indikasi terapinya ya indikasi profilaksisnya jadi gugur masuk ke indikasi terapi. Berikutnya poin ke-19 terkait stress ulcer prophylaxis. Jadi di SCC ini direkomendasikan untuk pemberian stress ulcer prophylaxis untuk pasien-pasien yang risk factor GI tract-nya tinggi. Misalnya pasien-pasien yang dapat macam-macam antibiotik, kemudian dia pernah ada riwayat ulkus gaster sebelumnya, itu mendingan dikasih. Nah, bisa diberikan adalah PPI atau H2 reseptor antagonis. Ini sedikit berbeda dengan algoritma di gastrointestinal Amerika. Jadi kita tahu kan kalau kesempatan sebelumnya, kita tahu bahwa PPI itu memang lebih superior. Di sini juga sama, PPI lebih superior, tapi mereka masih menambahkan H2 reseptor antagonis untuk stress ulcer prophylaxis. Tapi kalau di saya pribadi, saya akan kembalikan sih untuk World Journal Gastrointestinal, tetap PPI lebih superior, bahkan H2 reseptor antagonis kita nggak gunakan gitu. Karena beda guideline, beda center, kadang rekomendasinya bisa beda. Ini kita bahas dari SSC-nya. Poin ke-20, ini kayaknya poin terakhir, yaitu terkait nutrisi. Jadi, early parenteral nutrition alone itu tidak direkomendasikan. Jadi buat pasien-pasien, sebisa mungkin kalau dia masih bisa enteral feeding, katakanlah dengan NGT, itu lebih baik dibandingkan dengan parenteral, seperti pemberian banyak kayak merek-merek untuk parenteral nutrition. Aman deh. Kalau misalkan dia udah dipuasakan, kemudian emang nggak bisa, katakanlah habis perdana dan lain-lain, early initiation of enteral feeding itu lebih bagus dibandingkan full fasting atau bahkan only glucose ya, karena kita tahu bahwa nutrisi kita kan nggak cuma gula aja, tapi juga ada lemak, ada protein gitu. Tapi ingat pada kondisi akut, kalau dari ESPEN guideline, ESPEN itu Society untuk masalah nutrisi ya, itu dibilang 2 kali 24 jam awal, itu kita bisa lupakan dulu nutrisi yang full. Full itu artinya gula, garam, lemak, dan beberapa mikronutrien masuk. Bisa diberikan katakanlah glukos atau bahkan mungkin cairan seperti kristaloid plus kalori gitu. Kalori paling sering sih dengan dextrose. Nah, tapi kalau di Society of Critical Care Medicine di SSC ini dikatakan bahwa early initiation bisa lebih oke, bahkan mungkin dalam 1 kali 24 jam pertama, termasuk juga pada pasien COVID. Ya, jadi jangan dikit-dikit mempuasakan pasien. Jadi lebih baik tetap kita berikan enteral, karena enteral itu dia akan memicu
beberapa enzim-enzim pencernaan, ada brain gut axis juga. Jadi kalau kita hilangkan dari enteral feeding masuk ke parenteral, proses itu tidak berlangsung. Itulah rasionalnya kenapa enteral feeding tetap oke. Ini sama seperti tadi, kalau ada gastrik residual, ya hati-hati. Kita harus ukur, kemudian kalau residualnya katakanlah 100 cc itu masih nggak apa-apa, karena kita tahu bahwa gaster kita itu menghasilkan cairan lambung secara konsisten dalam 24 jam. Jadi rata-rata kalau dikatakan kurang dari 100 cc untuk residualnya itu masih bisa diberikan feeding seperti biasa. Gitu. Bahkan untuk kondisi critical ill bisa kita berikan prokinetic agents untuk mempercepat pengosongan lambung. Jadi lebih bagus secara kinetikanya. Oke. Mungkin sekian 20 poin terkait update SSC. Waktunya pas ya, kurang lebih 1 jam. Kita lanjut ke diskusi. Saya kembalikan ke Dr. Hian. Oke, makasih banyak Dr. Rudi untuk penjelasannya ya. Penjelasannya sangat detail dari sepsis, terus kemudian masuk ke update untuk sepsis pada COVID. Ini menarik banget ya dok ya, soalnya sangat relevan. Apalagi teman-teman di sini ya nggak tahu sih apakah banyak yang berminat untuk meneruskan ke dokter spesialis penyakit dalam terutama, atau mungkin bagian pulmonologi, ataupun teman-teman semua yang lagi kerja di dokter umum yang lagi sedang jaga IGD atau jaga di ICU. Ini banyak banget yang mungkin bisa dibahas nih dok ya. Jadi buat teman-teman semua yang kalau ada pertanyaan boleh langsung nih untuk langsung ditulis aja di kolom chat, nanti kita akan pilih. Kalau misalnya memang punya waktu, kita akan jawab semuanya. Dok, saya langsung mulai aja nih, karena mumpung masih belum ada yang bertanya, dok. Boleh. Sekarang terutama nih, dok, untuk terapi nih, kita langsung mulai aja. Tadi salah satunya antikoagulan. Sebenarnya dalam rekomendasi dari Surviving Sepsis itu sudah dikatakan sebenarnya dosis yang diberikan itu sebenarnya dosis profilaktik. Gimana dok pendapatnya dok? Soalnya di rumah sakit saya percaya nih teman-teman semua di sini yang kerja juga pasti sering nih lihat ada yang diberikannya dosisnya lebih besar dari dosis profilaktik. Atau mungkin beberapa yang mungkin belum tahu nih dosis profilaktik berapa, dosis terapeutik berapa gitu dok. Silakan dokter Rudi. Oke, jadi memang sesuai dengan rekomendasi dari SSC ya, bahwa kita berikan lebih baik profilaksis, kecuali memang terbukti ada indikasi terapi. Indikasi terapi itu apa? Seperti ada DVT, ada probabilitas DVT-nya tinggi, gitu juga bisa masuk terapi, karena kan nggak semuanya bisa langsung USG Doppler atau mungkin venografi, CT angiografi kan belum tentu bisa, jadi itu nggak apa-apa. Nah, beberapa center saya lihat, kalau dia ada kecurigaan mikroemboli gitu ya, mikrotrombus pada paru, tadi kan ada salah satu kondisi pulmonari hiperkoagulasi ya, jadi kondisi penggumpalan pada pasien-pasien ARDS itu mereka cenderung masuk dosis terapi. Nah, salah satu yang bisa dilihat katanya berdasarkan penelitian intensivis itu dilihat dari PCO2-nya. Jadi katanya PCO2 tinggi bisa mengarah ke situ. Tapi ya nggak bisa dibalik ya, artinya apakah semua PCO2 tinggi langsung mikrotrombus kan enggak. Biasa kalau ketemu seperti itu, kecurigaan tinggi, apalagi mungkin pasiennya secara risk factor cukup tinggi terjadi trombus, itu mereka agresif tuh. Biasanya tim intensivisnya cukup agresif untuk memberikan dosis terapi. Nah, memang kalau kita kembalikan ke rekomendasi SS yang Surviving Sepsis Campaign itu nggak seagresif itu, karena pemberian yang agresif malah resiko perdarahan cukup tinggi. Bahkan kalau pemberian dosis heparin yang on-off, kemudian terlalu tinggi dan course waktu durasinya nggak tepat, heparin itu memicu resistensi juga loh sebenarnya. Maksudnya resistensi heparin. Pernah dengar nggak kasusnya? Jadi pasien ini udah nggak mempan lagi heparin karena terjadi resistensi heparin. Jadi pemberian antikoagulan ini harus hati-hati. Makanya enoxaparin lebih lebih superior gitu ya. Enoxaparin, LMVH gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Iya, makasih banyak ya dok ya. Soalnya memang saya percaya sih mungkin teman-teman di sini yang mendengar yang udah kerja mungkin udah tahu banget
banyak nih, ada yang kasih dokter ini mungkin kasih dosisnya dosis terapeutik. Dosis terapeutik tuh kalau kita pakai enoxaparin mungkin sering kita kasih 2 kali 0,6 atau 2 kali 1 miligram per kilogram berat badan. Nah itu dosis terapeutik tuh yang tadi udah sempat disebut juga. Tapi kalau profilaktik kan biasa kita kasih 1 kali 40 aja, misalnya 1 kali Iya, 0,5 miligram per kilogram betul. berat badan. Tadi Atau sampai kalau kelupaan ya, jawab dosis. Ya iya, segitu, termasuk juga kalau heparin. Heparin kan dosisnya 18 unit per kilogram berat badan ya. iya, Drip gitu, misalkan berat badannya 50, berarti kan 50 kali 18 kan 9.000. Biasa iya, dipukul rata tuh 10.000, supaya lebih gampang 10.000 unit per 24 jam di drip. Atau 2 kali 5.000. Kan agak sulit ngitung beneran 9.000, apalagi kalau koma-koma kan biasa pecahannya 5.000 atau 2.500. iya dok. Nah ini dok masih terkait juga nih pertanyaan mengenai antikoagulan dari dokter Erik. Malam dok mau bertanya terkait penggunaan antikoagulan pada sepsis. Jadi apakah kita masih pakai DIC score untuk memberikan antikoagulan terapeutik dos pada pasien dengan DIC ya? Mungkin ini maksudnya ya. Oh enggak, ini Oke, pasien sepsis secara pasien umum. sepsis ya. Iya. Pasien sepsis secara umum nggak selalu pakai DIC score sih untuk antikoagulan terapeutik. Kita tahu kan eh, komponen-komponen untuk menentukan ini terapi untuk apa namanya, pemberian antikoagulan yang bersifat terapi itu nggak cuma lihat DIC score gitu. Mungkin kalau DIC score buat teman-teman pada tahu kan ya, DIC score tuh ada platelet count, kemudian dari prothrombin time, fibrinogen, SIRS-nya gitu. Memang kalau itu tinggi ya otomatis kita akan berikan antikoagulan bersifat terapi. Tapi kalau misalkan DIC-nya rendah skornya, tapi ternyata kecurigaan eh, terjadinya trombus tinggi, itu biasanya kita berikan. Tapi memang secara praktek itu agak sulit tuh, agak abu-abu ya. Seperti mungkin Dr. Ian bilang, ada beberapa sejawat yang ngasih kok tinggi banget. Nggak cuma di sana sih, di tempat saya kerja juga seperti itu. Ini kok tinggi banget gitu. Kadang rasionalnya dipertanyakan juga. Ya dok, mungkin sedikit ini tambahan juga kali dok ya. Kalau misalnya mau nyambung juga pertanyaan ini, mungkin seringkali kita kan sering tuh pada pasien-pasien dirawat inap, kita mau tentuin ini perlu pemberian antikoagulan profilaksis apa enggak, terutama pada pasien sepsis. Kalau di center di Bandung sih memang pakai Padua skor sih dok, kalau untuk pasien-pasien medical perlu dikasih antikoagulan profilaksis apa enggak. Kalau skor Paduanya di atas 4, biasa kita kasih antikoagulan profilaksis. Tapi memang terapeutik kembali lagi sesuai ini ya dokter, sesuai apakah ada DVT atau ada emboli paru. Jadi tidak hanya dengan menggunakan DIC score Iya, dan lebih setuju. untuk pemberian antikoagulan terapeutik. Nah ini masih belum ada pertanyaan lain dok. Nah jadi saya yang nanya lagi nih. Jadi saya juga jadi belajar nih. Terutama yang mungkin saya nggak tahu sih teman-teman yang lain dapat juga nggak masalah kayak gini ya. Kalau saya pribadi selama jaga di IGD yang jadi masalah terutama di pandemi COVID ini, ya udah sepsis dia COVID, itu masalah gula darah dok. Jadi kan tadi kalau di guideline itu kita harus drip untuk gula targetnya 140 hingga 180. Yang mana kita tahu kalau di pasien-pasien yang diisolasi itu sangat susah, apalagi untuk monitoring gula, terus untuk di drip IV gitu. Apakah ada mungkin pilihan secara subkutan dok? Oke, jadi untuk pasien critical ill, memang maksudnya di luar sepsis ya, itu juga tetap kita berikan drip insulin, itu paling bagus. Ya, karena itu akan lebih gampang untuk mengaturnya, naik turun dosisnya sesuai dengan level terapeutik yang diharapkan. Bahkan ada kondisi misalkan nggak terlalu berat, tapi dia dalam terapi steroid gitu ya. Katakanlah, apalah pasien autoimun gitu dengan terapi steroid dosis tinggi, gulanya naik, ya kita kontrol dengan insulin gitu, drip. Itu rekomendasinya paling bagus. Tapi kalau misalkan amit-amit nggak bisa gitu ya, kan kita tahu bahwa ngedrip insulin tuh harus punya syring pump ya. Kan nggak mungkin tuh teman-teman ngedrip pakai infus pump gitu, biasanya meleset tuh kan dosisnya kecil tuh. Kalau insulin kan 1 unit itu sangat ngefek. Ya mau nggak mau terpaksa kita berikan basal bolus gitu. Basal, insulin basal ditambah dengan insulin prandial yang di correctional dose. Entah correctional dose atau sliding scale, terserah teman-teman deh.
Nah itu memang kan jadi lebih repot sih. Kan kita tahu bahwa pemberian basal itu kita bisa evaluasi biasanya kan 24 jam kemudian gitu. Kita berikan malam, kita lihat gula darah pagi, terus kita rubah lagi dosisnya malamnya. Jadi nggak terlalu nggak terlalu ideal sebenarnya. Apalagi kalau gulanya terlalu tinggi 300, 400. Tapi kalau kepepet mau nggak mau ya udah nggak apa-apa basal bolus. Tapi kalau insulin nggak ada, aku rasa sih nggak ada ya. Maksudnya masa sih center rumah sakit nggak ada insulin? Jadi kita nggak mentargetkan pemberian OAD ya pada pasien gula darah tinggi pada pasien COVID ini karena biasanya gangguannya ada di kontraregulatory hormon, ada pada jadi biasanya selain insulinnya turun, glukagonnya juga stresnya naik, jadi memang gulanya tinggi. Bahkan ada beberapa case report karena ada beberapa varian COVID yang merusak menyebabkan disfungsi sel beta pankreas. Jadi mungkin selain resistensinya naik, ternyata produksi insulinnya juga turun. Kadang ada report yang bilang kayak gitu. Makanya kenapa kebutuhan insulin pada pasien COVID itu tinggi banget gitu ya. Pernah tuh ketemu pasien bisa 8 unit sampai 10 unit per jam insulin. Padahal mungkin HbA1c ya cuma 9 atau 10% gitu. Tapi kok kebutuhan sampai 10, 11 gitu. Selain memang satu dia kondisi sepsisnya berat, COVID-nya berat, kemudian dia dapat steroid juga. Steroid kan kita tahu membuat gula berantakan. Terus ditambah COVID-nya sendiri ada mekanisme khusus untuk membuat kerusakan beta pankreas dan mengacaukan si sensitivitas insulin. Kalau Dokter Ian gimana? Pengalaman di sana kebutuhan insulin cukup tinggi nggak pasien COVID? Ya dok, memang kayaknya satu lagi dok yang bikin insulinnya makin gula darahnya makin susah dikontrol itu karena Dexa dok. Biasa kan semua dapat Dexa dok. Betul. Jadi dari segi stres dari infeksinya juga, dari obat juga, sama mungkin memang dari secara patogenesisnya ada yang melaporkan ada kerusakan dari sel beta pankreas. Jadi memang seringkali sih memang kalau di drip butuh sampai tinggi. Tapi yang nanti juga jadi masalah itu dok ketika Dexanya udah diturunkan, tiba-tiba gula darahnya juga hati-hati bisa langsung ngedrop gitu. Iya, betul. Langsung. Makanya pemantauan gula itu ya idealnya kalau tinggi banget 1 sampai 2 jam. Tapi aku rasa sulit lah ngecek Iya. per jam gitu. KAD aja kadang bablas nggak per jam. Iya, Mungkin benar. per 4 jam atau per 6 jam sih udah agak kurang ideal. Sebenarnya mungkin minimal per 4 jam sih kan minimal di HCU atau ICU. Kalau di ruang biasa memang kita tidak anjurkan pemberian insulin drip dosis tinggi karena resiko hipo cukup besar dan tidak terpantau. Apalagi pasiennya mungkin udah penurunan kesadaran, jadi secara kondisi klinis kita susah tuh mengevaluasi apakah ini pasien ini hipo atau enggak. Karena lebih berbahaya hipo daripada hiper. Iya, lebih berbahaya hipo daripada hiper. Kalau hiper kita masih gampang ya dok ya. Betul. Nah, oke dok, kita lanjut lagi nih dok. Pertanyaan mengenai antikoagulan dari dokter Putri. Malam dok, izin bertanya untuk pasien wanita usia 57 tahun dengan D-dimer 1249, pos isoman 14 hari, tanpa gejala, apa perlu langsung diberi antikoagulan? Antikoagulan apa yang disarankan? Ya, jadi ini memang mungkin bukan pertanyaan tentang sepsis ataupun critically ill pada COVID, tapi mungkin berhubungan dengan terapi pada pasien-pasien COVID yang sedang rawat jalan, terutama pada pemberian antikoagulannya. Oke, Silakan, kemarin Dr. sempat Adi. ini nggak ya, sempat dibahas sama Dokter Bayusi nggak? Saya nggak ikut sih sesinya. Dokter Ian ikut nggak? Saya juga nggak ikut dok. Iya, jadi ini benar, ini pertanyaan pada COVID secara umum, jadi di luar sepsis. Tapi kita tahu bahwa satu, D-dimer tinggi ini kita harus lihat ya, apakah dia ada kondisi lain atau enggak. Jangan mentang-mentang karena COVID, D-dimer tinggi langsung kita pikir ini gara-gara COVID-nya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus lihat trennya sebenarnya. Jadi kalau misalkan katakanlah ini D-dimer 1.200, ternyata waktu awal COVID katakanlah 3.000 udah diterapi, habis itu isoman, habis itu pulang gitu ya 1.200, itu nggak apa-apa. Justru kalau kurang dari 2.000 di beberapa center di Inggris atau di Amerika tuh nggak diberikan antikoagulan lagi, apalagi sudah isoman 14 hari gitu. Tapi kalau misalkan ini kondisi awal, kita nggak tahu naik turunnya, kalau misalkan masih dalam tahap awal, itu teman-teman bisa berikan antikoagulan dosis rendah atau profilaksis. Misalkan kalau oral gitu ya, rivaroxaban atau edoxaban dengan dosis masing-masing 10 mg, 15 mg itu silahkan.
gitu. Tapi kalau misalkan udah posisi isoman 14 hari, terus nggak ada komorbid lain, kemudian dia risk emboli juga kecil, PA2 skor nggak masuk, mungkin di IC skor apalagi udah isoman kayaknya klinisnya oke nggak masuk, pasiennya juga bisa jalan, bisa aktivitas sehari-hari, saya sih nggak agresif untuk memberikan. Tapi perlu dicatat ya teman-teman, ada beberapa rekomendasi yang tetap menganjurkan pemberian dedimer kalau tinggi gitu ya, lebih dari 500 atau lebih dari 400 tergantung pemeriksaan labnya, itu tetap diberikan sampai 1 bulan itu juga ada. Tapi saya menganut guideline yang tidak agresif untuk memberikan antikoagulan pada pasien post-COVID, apalagi dedimernya kurang dari 2000. Kalau pengalaman di Kota Kembang di Kota Bandung sana gimana, Dokter Iya? Ya, memang ini kalau di Bandung sih memang kita pakai yang seperti dokter bilang, Dok. Jadi kalau di dimernya di atas 2000, waktu dia mau pulang memang kita lanjutin dikasih semacam rivaroxaban, tapi memang dosisnya 1 kali 10, Dok. Iya. Kita berikan 1 kali 10 sampai dengan 1 bulan memang. Tapi memang sekali lagi ya, ini nggak semua guideline sih setuju sih untuk pemberian hal-hal tersebut ya, Dok ya. Jadi Betul. apalagi ini banyak semua dokter-dokter di sini kalau COVID tuh boleh memberikan obat, apalagi lagi pandemi. Jadi saya juga setuju sama dokter Rudy. Saya sih juga bukan tipe yang terlalu agresif. Jadi banyak nih yang nanya nih, keluarga mau teman-teman, ini gimana di dimer segini, perlu dikasih apa nggak? Kalau saya pribadi enggak sih. Kalau hanya di dimer saja dan pasiennya bukan dirawat inap, jangan hanya karena di dimernya kita langsung agresif berikan antikoagulan, nanti ada bleeding, malah nanti yang disalahin karena obatnya, padahal belum tentu bermasalah untuk di dimer tersebut. Mungkin itu ya, Dok ya. Betul, jadi memang topik antikoagulan ini menjadi pertanyaan banyak orang ya, baik medis maupun non-medis gitu, kalau dapat konsultasi telemedicine atau mungkin konsultasi dari keluarga, seperti dokter yang bilang, udah panik tuh ngelihat dedimer lebih dari normal gitu ya, lebih dari 500, dimerahin atau ditebelin labnya, udah bingung ini perlu apa. Ingat teman-teman, kita kalau sebagai dokter yang di-treat bukan labnya, tapi klinis pasiennya. Jadi balik lagi, klinisnya ini ada sesuatu yang membuat kita harus terapi atau enggak. Itu biasanya kalau kurang dari 2000, kenapa dipakai batasan 2000? Karena 2000 ini dianggap sebagai batas di mana masih bisa dedimer itu suatu kondisi yang rentang normal gitu ya. Katakanlah ibu hamil itu juga dedimer naik. Terus kemudian pasca inflamasi itu dedimer juga naik. Perdarahan juga naik. Bahkan yang bilang kasarannya menstruasi itu dedimer juga bisa naik sedikit. Nah, kalau lebih dari 2000 baru kita pikirkan ada kondisi lain nih di luar kondisi fisiologis yang membuat dedimernya tinggi. Makanya kenapa batas 2000 ini kita ambil sebagai langkah pemberian terapi profilaksis, tentu dengan pemantauan. Tadi pemantauan ada bleeding atau enggak, kemudian harus dicek dedimernya. Minimal bisa diberikan 2 minggu, bisa kita lanjutkan sampai 1 bulan. Jadi kalau pemberian antikoagulan, teman-teman bilang, udah deh kasih 5 hari aja, itu nggak bakal cukup kalau buat pemberian antikoagulan. Sering tuh dapat pasien, dok ini bisa nggak ya 7 hari aja? Ya secara teori nggak akan terlalu bersifat terapeutik untuk antikoagulan rendah. Ingat, antikoagulan oral itu perlu waktu dan jangka kerja tertentu, beda kalau antikoagulan injeksi. Gitu. Sekali ada kerja, artinya pemberian antikoagulannya udah masuk, nanti kalau misalkan bleeding butuh tindakan, itu untuk mereverse-nya butuh antidot atau yang lebih ribet gitu ya. Kalau injeksi kan gampang, kalau misalkan heparin ya 12 jam sebelumnya atau 6 jam bahkan teman stop mau operasi silahkan, karena kan masa kerjanya pendek gitu. Oke, Dok, makasih banyak Dokter Rudi. Nah, sekarang kita pertanyaan yang ini udah balik ke yang bagian sepsis nih dari Dokter Daniel. Selamat malam, Dok. Mau bertanya mengenai early intubation, Dok. Ada beberapa anggapan bahwa COVID dengan intubasi prognosisnya lebih buruk dibanding pasien COVID yang dipertahankan dengan high flow nasal kanul. Bagaimana menurut dokter? Nah, ini bias nih sebenarnya teman-teman. Jadi kita tahu bahwa satu, kalau seseorang udah indikasi intubasi, tentu kondisi parunya akan lebih jelek. Jadi kalau teman-teman bandingin apakah yang diintubasi sama enggak, prognosisnya gimana, ya secara teori yang intubasi akan lebih jelek, karena memang kondisi pernapasannya udah jelek dulu. Gitu. Tapi kalau misalkan sama-sama butuh intubasi, tapi yang satu diintubasi satu enggak, ya tentu yang intubasi akan lebih baik. Jadi memang kita harus lihat baseline pasiennya ini sama atau enggak. Menyambung juga dari pertanyaan
dari Daniel Delle Ambo tadi, dipertahankan dengan HFNC. Ingat ya, HFNC itu memang ada protokolnya, seperti yang tadi di algoritma dikatakan bahwa kalau dengan suplementasi oksigen secara bertahap, katakanlah PaO2 per FiO2-nya masih bisa dipertahankan dengan nasal kanul, kemudian silbal mask atau mungkin non-rebreathing mask masih oke, itu nggak apa-apa. Artinya kan memang bukan indikasi intubasi. Nah, kalau misalkan nggak bisa, biasanya kita akan bertahap tuh ke HFNC. Tapi kalau misalkan udah ARDS berat, kemudian kita lihat secara gambaran radiologis GGO-nya luas, jadi ground glass opacity-nya udah luas, ya kita udah bisa memperkirakan bahwa oh ini nggak mungkin cukup dengan HFNC. Jadi lebih baik kita intubasi supaya kerja parunya akan lebih berkurang gitu, kita gantikan dengan mesin. Sebenarnya intinya kan kayak gitu. Cuma kan orang awam takut ya kalau intubasi pasti kan dari segi edukasi gitu biasanya dikasih tahu 50-50. Kita nggak tahu apakah intubasi bisa menyelamatkan atau enggak. Itu udah pasti edukasinya seperti itu. Dan kalau intubasi kan akan disedasi itu rata-rata pada kondisi awal. Jadi pasiennya udah nggak kontak, kemudian keluarga nggak bisa kontak. Apalagi kalau COVID kan nggak bisa ditungguin. Biasanya membuat orang resisten terhadap intubasi itu karena hal seperti itu. Beda kalau FNC kan gimana pun meskipun pakai alat flow tinggi orangnya masih bisa video call dan lain-lain. Jadi memang ada beberapa indikasi di luar medis yang membuat orang takut kenapa nggak bisa diintubasi. Satu lagi kalau udah intubasi, apalagi kita tahu bahwa prognosis intubasinya jelek, artinya kita nggak bisa nih 3 hari langsung winning. Nah biasa kalau kita curiga ini butuh lama, langsung kita lakukan PDT, tracheostomy yang persisten untuk di lehernya, itu membuat orang juga ketakutan juga. Jadi memang tugas kita semua sebagai dokter harus bisa memberikan edukasi yang lebih komprehensif, artinya katakanlah dia butuh intubasi, suatu saat kita akan terangkan juga dia butuh tracheostomy. Nah, ketika udah ada tindakan invasif, cenderung orang akan menolak tuh. Beda kalau kita terangkan bahwa memang ini dilakukan sesuai dengan indikasi. Kemudian kalau misalkan kita tidak intubasi, apalagi late, rata-rata kan orang bisa nggak dok ya ditunda gitu. Boleh nggak ini dulu, nanti kalau memang butuh baru dia. Itu biasa udah terlambat, prognosisnya lebih jelek. Kalau tadi di sepsis ada prognosis terkait pemberian antibiotik 1 jam pertama, ini dari segi intensivis atau biasa yang ngerjain adalah tim anestesi, itu juga ada penelitian bahwa semakin telat intubasi dilakukan, itu prognosis ke depannya juga semakin jelek. Seperti itu. Tapi mungkin biasa anestesi sih lebih jago kalau terkait mechanical ventilation. Saya sih tahu tapi nggak sedalam itu. Ya dok, ini pertanyaan yang sangat-sangat relevan juga nih, banyak ditanya nih. Terutama ini nggak cuma di kalangan dokter, maksudnya bukan di kalangan dokter aja yang juga masih punya pemikiran bahwa kalau diintubasi itu prognosisnya lebih jelek. Bahkan di beberapa dokter-dokter sendiri itu masih selalu berpikirnya seperti itu. Padahal itu ya dok ya ada bias dari masalah. Seringkali tuh yang diintubasi tuh udah yang memang kondisi ARDS udah jelek, udah nggak ketolong dengan HFNC, jadi udah benar-benar udah terminal banget, baru dipikirkan untuk intubasi. Ya pasti prognosisnya memang udah buruk gitu, mau diintubasi juga pasti jelek. Jadi bias ya, kalau penelitian ini bias pasien nih, bias seleksi. Memang dari awal baseline pasiennya kan lain gitu. Kalau kalian bandingin yang satu HFNC, satu bukan, ya tentu yang intubasi akan lebih jelek gitu, karena memang kondisi parunya kan secara klinis pasti lebih jelek sih. Jadi buat Dokter Daniel juga yang mungkin ada pertanyaan ini ya, ini bisa dibaca juga sebenarnya trial itu udah ada bahwa yang mengatakan bahwa early intubation itu tidak menyebabkan prognosis yang lebih buruk. Ya kira-kira sih gitu ya. Jadi itu bisa membantu juga sih untuk menjawab pertanyaan, terutama waktu lagi edukasi pasien. Tapi sebenarnya yang menjadi masalah kalau lagi pandemi gini ya dok ya, mau kita jelasin intubasi juga kadang nggak ada tempatnya dok. Kalau lagi kewalahan, lagi kebanyakan ICU dan lain sebagainya nggak ada. Waktu itu sampai ada periode di mana saking banyaknya butuhnya diintubasi, kita kan edukasi seperti biasa ya. Begitu ada penolakan, udah kita nggak persuasi. Jadi kita memang kerjain benar-benar yang membutuhkan, yang mau. Itu beda kalau misalkan ketersediaannya banyak, ya udah kita mungkin bisa persuasi sesuai dengan keilmuan kita. Tapi kalau enggak ya balik lagi ke situasi emergensi. Kalau ada triase merah
orange, kuning, ya kita akan berlakukan seperti itu. Oke, kita edukasi nggak mau, udah kita nggak usah pusing. Dalam tanda kutip kesannya agak jahat, tapi memang kalau memang lagi penuh banget, itulah kenyataannya. Jadi ya hati-hati sih, mudah-mudahan COVID nggak naik lagi. Ini kelihatannya agak turun sih, Iya, di Bandung juga ini udah bersyukur. mulai turun nih. Kemarin itu udah sampai di mana di IGD tuh udah sampai meluap sampai keluar-luar, banyak yang sampai oksigen kurang dan lain sebagainya. Tapi yang benar itu juga sama sih kejadian di sini. Ya akhirnya kita yang pilih mana yang prognosisnya masih lebih baik, pasien-pasien yang masih muda dan lain sebagainya yang kita pilih untuk dilakukan intubasi dan lainnya. Nah dok, ini ada pertanyaan yang juga menarik nih, terutama di pasien-pasien sepsis. Ini waktunya tinggal sekitar 5 menitan lagi nih dok, paling beberapa pertanyaan lagi dok ya. Nah ini dari dokter Stevina, selamat malam dok, saya Stevina izin bertanya bagaimana terapi pasien sepsis dengan COVID dengan adanya kecurigaan akibat fungal infection dan bagaimana membedakannya dengan bacterial infection. Oke, makasih Dokter Stevina. Ini kalau nggak salah Dokter Stevina ini kerja di Wisma Atlet nih. Kalau nggak salah ya. Kelihatannya sempat tanya juga di iPad sebelumnya. Nah, jadi kalau kecurigaan pasien terhadap fungal infection itu biasanya harus punya faktor resiko. Nah, faktor resikonya ini banyak. Ada yang berdasarkan lama penggunaan antibiotik atau lama diintubasi. Jadi kalau udah lama, katakan lebih dari seminggu, 10 hari, itu resiko jamurnya naik. Itu meskipun kadang sulit ya, kalau pasien udah GGO luas, kita berharap akan muncul gambaran fungal infection di paru tuh nggak segampang itu. Beda kalau misalkan nggak ada GGO, terus dia ada fungal infection pada pasien SIDA, katakanlah. Itu biasa jelas. Ini kalau pada pasien dengan COVID, gambaran parunya udah jelek, biasa kita nggak bisa beda itu dari gambaran radiologis. Jadi biasanya kita pakai sistem scoring juga. Beberapa misalnya Candida score gitu ya. Ini kan fungal infection-nya nggak terbatas di paru ya, bisa fungal sistemik juga. Misalkan Candida score-nya tinggi gitu ya. Candida score itu kalau teman-teman boleh tahu, dia clinical sepsis, kemudian penggunaan TPN, ada riwayat operasi, dan ada kolonisasi yang multifokal gitu, misalkan di paru, kemudian di urin, ya kita boleh berikan fungal infection secara empiris gitu, tanpa ketemu dulu. Kita tahu bahwa kultur jamur itu sulit ya, dan waktunya lama biasanya dibandingkan kultur bakteri. Kultur bakteri oke, ada yang 1 kali 24 jam kita bisa lihat progresnya. Ada yang 3 kali 24 jam, katakanlah baktek gitu ya, bisa ketahuan. Itu pun seringkali, nggak tahu ya, seringkali miss udah masuk antibiotik, apa udah di terapi, kultur darahnya juga negatif. Nah, kalau fungal infection seperti itu, jadi tanpa menunggu kultur, tanpa menunggu ketemu gitu ya, biasanya secara faktor risiko kalau udah ada kita bisa kasih. Termasuk misalnya pada kondisi dengan komorbid berat, leukemia ekstrimnya gitu ya, atau misalkan geriatri, itu kita biasanya cukup agresif. Memang ada beberapa guideline yang bilang bahwa fungal infection harus diberikan kalau terbukti secara kultur positif. Tapi ada beberapa guideline yang berdasarkan kecurigaan pakai judgement klinis tuh boleh. Kalau saya sih tipe yang pakai judgement klinis kalau masalah fungal. Karena pasien COVID ini agak sulit bedain secara klinis soalnya. Kalau dari Dr. Ian gimana dok? Barangkali bisa sharing atau ada beda pendapat dok? Kadang beda center gitu, ada beberapa Iya, masukan yang beda soalnya. iya kadang kalau beda center, kadang ya ada yang beda ya. Tapi secara ini sama sih dok. Kalau kita soalnya, saya nggak tahu sih kalau di center-center besar di Jakarta atau di daerah Tangerang. Tapi kalau untuk kultur itu memang terutama jamur itu agak susah. Terutama paling kalau di center saya itu cuma bisa kultur Candida. Tapi memang kalau yang memang klinis yang paling sering bikin sepsis itu kan memang Candida ya dok ya. Setuju. Mau jenis Candida yang mana aja bisa bikin disseminated invasive fungal candidiasis gitu. Nah itu memang sama, kita juga pakai Candida score biasanya, terutama pada pasien-pasien sepsis saja skornya udah 2. Jadi dan sebenarnya ada faktor resiko yang tadi dokter juga udah sebutin, pasien leukemia yang terutama neutropeni, pasien-pasien yang menggunakan imunosupresan atau pakai steroid jangka panjang yang seperti itu memang kita lebih agresif sih biasanya. Tapi setuju, judgement klinis
Jadi memang agak susah karena satu kulturnya biasanya lama juga, jadi memang harus dimulai empiris dulu, setuju banget. Nah, dok, ini juga pertanyaannya kembali ke antikoagulan ya dok. Selamat malam dokter, mungkin ini pertanyaan terakhir kali dok ya, udah hampir 9:30. Terakhir nih dok. Selamat malam dokter, saya Angela, izin bertanya, ada pasien COVID dengan dimer awal 1000, diberikan profilaksis antikoagulan Fondaparinux selama 6 dosis menjadi 800, dicek kembali 23 hari kemudian jadi 10.000. Sehari sebelumnya sempat masuk Actemra, tetapi pasien intoleran. Apakah ada hubungan dengan Actemra ini dok? Jika seperti ini, apakah bisa digunakan kembali Fondaparinux-nya? Terima kasih. Nah, jadi kalau perubahan dedimer gini memang harus dicek sih ya, apa yang membuat berubah. Belum tentu karena Actemra-nya, karena Actemra ini kan sebagai tambahan kayak anti-IL-6 gitu ya. Barangkali misalnya setelah 800 kemudian ada kejadian katakanlah emboli atau apa sehingga tiba-tiba naik 10.000 pasien sesak berat, ya itu bukan karena Actemra-nya tapi memang course of disease-nya, jadi perjalanan penyakitnya. Jadi kalau saran saya sih harus kita evaluasi perubahannya apa. Tapi kalau melihat 10.000 dengan kondisi akut, kemungkinan sih perlu dosis terapi, jadi bukan dosis profilaksis. Gitu. Nah ini nggak tahu nih, apakah intoleran Actemra-nya ini maksudnya intoleran demamnya, alergi atau apa? Nah, ini yang juga saya mau tanya dok, ini intoleran ini maksudnya alergi atau ada sesuatu nih? Mungkin dari Dr. Angela bisa kasih tambahan, bisa diketik juga. Dan biasanya kalau antikoagulan, memang beberapa penelitian banyak kan yang enoxaparin ya dok ya, daripada Fondaparinux ya. Atau apakah mungkin sponsor dari obatnya, atau memang trialnya oke, tapi secara keseluruhan kita prefer enoxaparin dulu dibandingkan Fondaparinux. Tapi mungkin kalau nggak ada, ya silakan Fondaparinux. Mungkin yang terkenal gitu ya, kita nggak sebut merek sih. Iya dok, jadi memang katanya heparin base lebih baik. Tapi sebenarnya sih, memang soalnya kebanyakan studinya memang kebanyakan kayaknya heparin base dok, terutama Lovenox atau heparin. Dibandingkan Arixtra gitu kayak kebanyakan Lovenox. Iya, daripada Fondaparinux, daripada yang DOAC yang lain juga pakai oral gitu, studinya lebih sedikit sih dok. Jadi sebenarnya sih, tapi yang nggak tahu sih mungkin senternya dokternya mau pakai Fondaparinux ya bisa juga sih sebenarnya dok. Betul. Ya. Dan satu lagi mungkin teman-teman kita tahu bahwa COVID ini kan baru 1,5 ya belum nyampe 2 tahun. Wajar kalau penelitiannya masih sedikit. Jadi trial-trialnya mungkin trial jangka pendek dengan studinya pasiennya sedikit. Ada yang cuma pasien 18, bahkan tadi reportnya cuma 3 pasien. Ya itu karena keterbatasan. Kita tahu bahwa untuk studi yang jangka panjang, RCT itu kan butuh waktu. Maka dari itu ya pinter-pinter kita harus lihat studinya ini pada pasien apa, biasanya apa, barangkali bisa diterapkan atau enggak. Karena kalau kita cuma baca rekomendasi, kadang belum tentu cocok dengan populasi pasien di kita. Makanya dari WHO atau mungkin dari rekomendasi ID sendiri belum memasukkan beberapa terapi tambahan, kayak tadi barangkali ada ECMO, ada IVIG, ya mungkin selain secara penelitian masih sedikit, harus dilihat dengan keterbatasan sumber daya juga. Bayangin deh, coba misalkan dari WHO merekomendasikan ECMO pada semua pasien gitu ya. Ini contoh ekstrimnya. Itu kan bikin panik orang gitu. Jadi ECMO ini nggak tersedia di semua center dan indikasinya juga beberapa masih abu-abu gitu. Jadi ya pinter-pinter, sering-sering baca dan update-nya mungkin bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi apa yang kita diskusin hari ini dengan kotak-kotak rekomendasi berdasarkan clinical evidence mungkin bisa berubah kalau kita adain seminar yang serupa 6 bulan kemudian. Jadi teman-teman harus selalu update ilmu, itu aja sih pesannya. Iya, makasih banyak Dokter Rudi. Jadi teman-teman itu mungkin pertanyaan terakhir ya, dan hari ini banyak banget yang sudah kita pelajari. Kalau saya boleh simpulkan sedikit, kita sudah belajar tentang sepsis, dan kita juga belajar update mengenai COVID. Jadi memang betul sekali yang menurut Dr. Rudi juga katakan, ini bukan penyakit yang baru saja, itu banyak sekali update-nya, apalagi penyakit yang baru kita kenal. Jadi ini COVID ini baru 1 tahun lebih, update-nya terus berkembang, masalah vaksin juga berubah-berubah, awalnya ibu hamil nggak boleh, terakhir sekarang sudah boleh, jadi akhirnya udah banyak dulu korban pada ibu hamil, jadi sekarang
buat teman-teman semua, memang kita harus tetap terus update. Jadi ada webinar IPAS kayak gini, kita udah terima kasih banget kepada Dokter Rudi ya, udah dikemas dalam bentuk yang mudah dicerna, dan memang pertanyaan-pertanyaannya juga bisa membantu kita untuk lebih tahu lagi mengenai masalah sepsis pada COVID. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Dokter Rudi atas waktunya. Waktunya sudah habis, sudah 8:30. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah berpartisipasi aktif dalam pertanyaannya. Kita jumpa lagi nanti di webinar IPAS berikutnya ya. Dokter Rudi ini pembicara andalan, jadi seringkali muncul. Buat teman-teman semua harus ikut semua serinya, karena saya pribadi udah ikut yang waktu itu dispepsia sama Dokter Rudi, sekarang ikut yang sepsis. Itu penjelasannya sangat-sangat mudah dimengerti dan sangat-sangat tentunya bisa membantu di praktek sehari-hari, dan nanti apalagi kalau ada yang berminat untuk ngambil PPDS penyakit dalam itu lebih menarik lagi kayaknya dok ya. Ya terima kasih sekali lagi untuk Dokter Rudi. Ya terima kasih juga buat teman-teman semua. Selamat malam. Yuk, pamit ya, makasih semua. Sampai ketemu Makasih, di dok. diskusi berikutnya. Ya dok.